Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi selamat pagi, semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang baik. Teman-teman, hari ini tanggal 12 Desember, teman-teman ada di segmen Analisa Pagi, di mana kita akan membahas kondisi dari market ekonomi, dan juga kita akan lihat seperti apa korelasinya terhadap pergerakan dari market Bitcoin yang hari ini bakalan closing time frame daily, dan juga weekly, which is ini sangat penting untuk melihat kira-kira arah Bitcoin ke depannya bakalan kemana. Kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, kita akan ada pembacaan PDB, produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product ya, untuk Inggris, zona Inggris, which is ini merupakan salah satu penentu apakah Inggris bakalan masuk zona resesi atau ekonominya masih tergolong baik. Saat ini kondisi Inggris lagi mengalami winter, musim dingin, di mana seperti yang kita sudah bahas, krisis energi terjadi di sana akibat geopolitik Rusia Ukraina menyebabkan harga-harga listrik mahal, terus juga BBM itu juga sangat signifikan naik, teman-teman, di Inggris sendiri, dan ini menyebabkan inflasi yang terjadi di sana itu kemarin ya kita udah bahas juga, ternyata ya masih tinggi, teman-teman, karena itu dipicu dari harga energi yang tinggi. Dan sementara mereka winter, artinya adalah akses jalur nih perdagangan di sana juga bakalan macet karena tertimbun salju kan. Terus juga selain itu mereka harus butuh pemanas ruangan, yang artinya mereka spend uang untuk listrik lebih banyak lagi. Nah, kalau data ini negatif, teman-teman, itu akan menunjukkan hal yang negatif juga pada pergerakan pound sterling. Satu lagi, kita akan dapat produksi manufaktur di Inggris. Ini juga sangat penting untuk melihat apakah kondisinya lagi growth ya, perusahaan-perusahaan bisa untuk membuat produk, mendistribusikannya, atau justru malah perusahaan-perusahaan justru tidak banyak melakukan produksi dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, kalau kondisi dari pound sterling turun, by the way, itu akan menyebabkan dolar menguat, teman-teman. Nah, dolar dan juga Inggris itu kan ada korelasinya, dan juga pound sterling Inggris ya. Nah, dolar berkorelasi sama Bitcoin. Kalau dolarnya kuat, artinya Bitcoinnya berpeluang turun. Jadi kalau mata uang Inggris ini menurun setelah rilis data nanti ya, ini sih datanya di jam 2 sore, jam 2 sore WIB, jadi ya cukup penting buat kita lihat seperti apa nanti korelasinya. Tapi menurut aku kalau datanya ini agak buruk ya dari kondisi sekarang, ya siap-siap aja, mungkin Bitcoin bisa kena dump karena memang dari indeks dolar yang menguat. Itu terus juga kemarin kita sudah bahas untuk proof of reserve-nya Binance, jadi mereka punya 101% Bitcoin, jumlahnya sekian. Ini berapa ya? 575.000 ya Bitcoin. Dan kemarin ada berita dari Cointelegraph. Ini Binance proof of reserve rises red flags, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini sebuah report yang cukup mengejutkan setelah Binance mereport ya. Ini ada spesialis konsultan by Wall Street Journal. Itu dia memberi catatan bahwa kondisinya saat ini we found that Binance was 97% collateralized without taking into account the out of scope asset pledged by customer as collateral for in the scope asset. Jadi bisa dibilang mereka saat ini, teman-teman, dicurigai bahwa Binance ini punya aset dan 97%-nya itu merupakan hasil dari collateralize. Collateralize itu, collateral itu artinya kayak anggunan, kayak dipinjamkan lah. Jadi mereka concern bahwa loan service saat ini itu bisa menjadi negatif untuk balance daripada aset Binance sendiri. Jadi dari 101% ini, 97%-nya itu adalah pinjaman dalam bentuk Bitcoin. Jadi Binance belum punya aset realnya, tapi Binance minjem. Mereka melaporkan proof of reserve-nya. Jadi kurang lebih itu inti dari tulisan ini. Terus juga ini dari John Rich Stark, senior Duke University ya. Nah, dia bilang nih, Binance proof of reserve report doesn't address effectiveness internal financial control.
doesn't express an opinion or insurance conclusion and does watch with the number. I work at SEC environments, work 18 plus years. This is how I define red flags, teman-teman. Jadi itulah kenapa si John Reed Stark ini dia ngasih sinyal tanda bahaya ya, red flags, tanda bahaya lah bisa dibilang untuk Binance. Karena proof of reserve mereka itu tidak efektif untuk internal dan juga financial control. Dan ini dan dalam pandangannya ini tidak menjamin, tidak ada jaminan teman-teman untuk Binance bakalan survive, terutama dalam kondisi market yang kurang begitu baik. Meskipun mereka punya cukup banyak Bitcoin, tapi dalam bentuk pinjaman itu tidak aman. Jadi dari report ini disampaikan seperti itu. Jadi poinnya itu nggak aman. Makanya kita harus hati-hati nih setelah melihat news seperti ini. Takutnya kembali ya, karena Binance ini adalah salah satu exchange terbesar di dunia ya. Takutnya kondisi ini bisa menjadi fat tersendiri buat market. Sehingga karena banyak orang yang takut nih Binance ternyata proof of reserve-nya dalam bentuk pinjaman, itu malah banyak yang exit dari market. Takutnya seperti itu. Kita bisa waspada aja teman-teman untuk pergerakan hari ini. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Terus dari segi pergerakan chart gimana? Seperti yang aku bilang, kita bakalan dapat closing time frame di weekly. So far kalau dari weekly sekarang kita ongoing make a doji di 17.100. Ini merupakan level yang sangat penting teman-teman. Semoga sih hari ini closing nggak turun di bawah itu ya, 17.100. Kalau memang hal tersebut terjadi, sebenarnya kita masih dalam kondisi ambigu. Kalau kita cuma closing di 17.100, market doji aja, artinya masih ada possibility buat naik atau turun di minggu depan teman-teman, karena market sendiri belum confident. Doji ini tandanya market masih ragu-ragu. Market belum confident, belum percaya diri bahwa Bitcoin bisa naik. Jadi ini akan sangat berpengaruh sama keputusan The Fed di 15 nanti, di 15 Desember nanti. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading, yang udah hold lama nih, leverage mungkin bisa di maintain ya, bisa bisa dikurangi atau gimana, takutnya market cukup volatile. So far sih kalau dari weekly gitu aja. Kalau kita closing di 17.100 masih ambigu. Kalau bisa closing di atasnya mungkin di 13.300, 13.500, itu sinyal positif sebenarnya. Tapi kalau kita closingnya agak turun, misalkan di 17.000 atau di 16.900, itu juga tandanya kurang begitu baik teman-teman. Terus dari weekly kita pindah ke daily ya. Dari time frame daily kita melihat pergerakan Bitcoin hari ini so far nggak bagus. Kita udah sempat naik sampai 7.200 tapi kita ke reject, dan di bawah turun lagi nih di kisaran 17.100. Artinya harga wajar saat ini Bitcoin adalah di 17.100, dan kita udah sideways sangat panjang. Ini dari awal bulan Desember kita sideways stock teman-teman. Belum ada pergerakan yang signifikan yang bisa nge-lead kita buat melanjutkan tren kenaikan. Itu dari time frame daily. Untuk level support teman-teman, kita saat ini ada level support. Bentar, di sini aku aktifin CMA udah. Oh, di atas. Nah, jadi kalau untuk level support saat ini yang penting adalah di 16.700. Ini level support yang cukup kuat. Support terdekatnya berarti ada di kisaran 17.000. Terus untuk resistance saat ini ada di 17.250-an. Ini buat teman-teman yang melihat ini posisi resistance, ini udah berkali-kali kita ketahan di level resistance ini ya. Jadi ini hati-hati, selama kita belum bisa closing di atas, mungkin kita closing di 17.300, posisi Bitcoin belum aman sama sekali. Kita masih ada kecenderungan buat berpotensi buat turun teman-teman, selama kita belum bisa closing di atasnya. Jadi itu untuk level support resistance. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini aku hapus dulu. Nah, di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin masih stagnan ya. Dia bergerak di dalam mungkin ini sebuah triangle. Teman-teman bisa lihat sebuah symmetrical triangle ya, yang
menjadikan Bitcoin sendiri itu cukup sideways dalam perdagangan hari ini, dan juga arahnya masih sangat-sangat belum bisa ditentukan teman-teman. So far untuk level support seperti yang aku bilang di level 17.000 itu penting banget. Semoga sih Bitcoin sendiri bisa bertahan di level ini ya. Karena kalau Bitcoinnya kondisinya kembali tertekan nih sebelum closing time frame daily, ya kita closingnya terancam jelek. Kalau kita closing di 17.000 aja itu udah jelek teman-teman. Tapi kalau kita bisa di 17.100 berarti masih bisa bikin doji, ya masih ada harapan lah sebenarnya buat market naik. Dari segi market maker masih di market ya. Dia belum meninggalkan market, sepertinya memang pada wait and see. Volume perdagangan juga kemarin sangat rendah ya. Terus kita mungkin perlu lihat korelasinya terhadap kondisi US dollar. US dollar so far masih dalam kondisi yang cukup bagus trennya. Ini berpeluang kita cuma create higher low baru. Artinya kita berpeluang buat bikin higher low baru atau lower low baru. Nah, intinya kita bikin swing low yang lebih tinggi lah daripada di sini. Terus kita berpeluang untuk membuat swing low yang lebih tinggi lagi. Jadi kurang lebih kayak gini peluangnya untuk US dollar ke depannya. Kita juga harus melihat ini sebagai sebuah tanda yang kurang begitu baik teman-teman. Ya semoga aja sih US dollar DXY itu bisa koreksi ya, nggak bakalan bisa tembus di level resistance di sini. Jadi dia ada resistance di kisaran 105, semoga nggak berhasil tembus, justru pergerakannya malah dibawa turun. Sehingga Bitcoin dan kawan-kawan itu dapat potensi yang baik di bulan Desember ini. Kita akan ada window dressing juga, dan sampai pertengahan bulan belum ada pergerakan yang begitu bagus teman-teman. Jadi ya so far itu kita tunggu closing untuk time frame weekly dan daily untuk hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat teman-teman. Again, selalu do your own research. Oke, pembahasan kali ini sekian aja. Sekian dan akhir kata saya Andri. Terima kasih.